Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Saya di sini akan menjelaskan hasil kerja saya ujian tengah semester manajemen strategik dengan saya sendiri atas nama Salmayani dengan NPM 1942166. Adapun untuk soal nomor 1 yaitu please select one list company in Bursa Efek Indonesia as your sample, atau pilihlah perusahaan di Bursa Efek sebagai sampel. Lalu write down the current vision and mission. Please help to comment and amend a better vision and mission. Share your opinion. Yang B, prepare the 5 force model analysis. Yang C, prepare the internal analysis. Yang D, what type of business level strategies that applied in this company and share your own opinion about it. Lalu yang E ada determine the competitor of this company, do an analysis. Lalu yang terakhir ada share your opinion regarding the strategic of diversification of this company. Untuk sampel yang saya ambil sendiri adalah profilnya PT Kimia Farma Tbk. PT Kimia Farma ini seperti yang kita tahu adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemicalen Handel Redchem Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas ex perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNV, atau Perusahaan Negara Farmasi, Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNV diubah menjadi perseroan terbatas sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Lalu to write down the current vision and mission. Please help to comment and amend a better vision and mission. Share your opinion. Untuk PT Kimia Farma sendiri, ini visi misinya yaitu menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Lalu untuk misinya, 1. Melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, retail farmasi dan layanan kesehatan serta optimalisasi aset. Yang kedua, mengelola perusahaan secara good corporate governance and operational excellence didukung oleh sumber daya manusia atau SDM profesional. Lalu yang ketiga, memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Ini menurut saya pribadi atau penulis itu cukup bagus. Lalu selanjutnya untuk penulis sendiri hanya menambahkan sedikit di bagian teknologi, karena seperti yang kita tahu saat ini semakin canggihnya setiap hari teknologi yang ada. Jadi penulis mengubahnya menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan dan berbasis teknologi guna menembus pasar global. Lalu untuk misinya sendiri yaitu melakukan aktivitas usaha di bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, retail farmasi dan layanan kesehatan serta optimalisasi aset. Yang kedua, mengelola perusahaan secara good corporate governance dan operational excellence dan mempersiapkan sumber daya manusia SDM yang bersiap bersaing di tingkat global dan profesional. Lalu yang ketiga, memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Lalu yang keempat, menyediakan akses aplikasi guna mempermudah pemesanan dan pemberian jasa healthcare. Selanjutnya adalah prepare the 5 force model analysis. Untuk yang pertama ada ancaman pendatang baru. Kekuatan ini biasanya dipengaruhi besar kecilnya hambatan masuk di dalam industri. Hambatan masuk ke dalam industri itu contohnya kayak besarnya biaya investasi yang dibutuhkan, perizinan, akses terhadap bahan mentah, akses terhadap saluran distribusi, ekuitas merek, dan masih banyak lagi. Biasanya semakin tinggi hambatan masuk, semakin rendah juga ancaman yang masuk dari pendatang baru. Obat-obatan yang diproduksi oleh Kimia Farma sudah terpercaya oleh para apotek-apotek di seluruh Indonesia karena kualitas dari produk tersebut, sehingga PT Kimia Farma selalu membuat produknya lebih berkualitas lagi supaya masyarakat tetap percaya terhadap produk ini. Lalu untuk yang kedua ada kekuatan tawar-menawar pemasok, yang dimana daya tawar dari pemasok juga digambarkan sebagai pasar input. Pemasok bahan baku, komponen, tenaga kerja, dan jasa seperti keahlian kepada perusahaan dapat menjadi sumber kekuatan di perusahaan tersebut ketika ada beberapa pengganti.
Pemasok dapat menolak untuk bekerja sama dengan perusahaan atau misalnya muatan berlebihan, harga tinggi untuk sumber daya yang unik. Untuk nomor 3 sendiri ada kekuatan tawar-menawar dari pembeli. Kekuatan tawar membeli di mana kita bisa melihat bahwa semakin besar pembelian, semakin banyak pilihan yang tersedia bagi pembeli dan pada umumnya akan membuat posisi pembeli semakin kuat. Lalu yang keempat ada ancaman produk substitusi. Pembeli kecenderungan untuk mengganti produk karena kinerja dari produk pengganti lebih baik dan memiliki harga relatif murah. Jumlah produknya juga lebih gampang ditemukan di pasar. Produk pengganti dari Kimia Farma sangat banyak sekali. Misalnya dapat diganti ke produk yang kita tahu ada Kalbe Farma, dari Avaria, Sanbe Farma, dan lain-lain yang semuanya mempunyai kualitas yang baik. Lalu yang kelima ada persaingan di dalam industri. Untuk mengatasi persaingan dalam industri, perusahaan harus meningkatkan kualitas yang lebih baik lagi, harga juga lebih terjangkau, melakukan inovasi-inovasi baru terhadap produknya supaya masyarakat tidak mengalami kejenuhan terhadap produk tersebut. Lalu ada yang selanjutnya ada prepare the internal analysis. Yang pertama ada sumber daya manusia, di mana kekuatannya itu apotek Kimia Farma dipimpin oleh tenaga apoteker yang bekerja full timer sehingga dapat melayani informasi obat dengan baik. Lalu yang kedua ada fasilitas, kekuatannya ada menyediakan pelayanan lain, misalnya praktek dokter optik dan pelayanan OTC atau swalayan serta pusat pelayanan informasi obat. Lalu yang ketiga ada produk. Di sini kekuatannya yang pertama ada banyak produk. Kimia Farma menjadi investor dengan mengembangkan obat-obatan serta rumusan baru kimia baik dengan kemampuan sendiri maupun melalui aliansi strategis dengan mitra internasional dan banyak menghasilkan produk-produk baru yang berbasis teknologi tinggi. Lalu ada obat generik, ada yang dimana salah satu produk farmasi yang kompetitif karena memiliki keunggulan yaitu harga lebih murah dan memiliki kualitas yang sama dengan harga obat paten atau merek dagang pertamanya. Untuk kelemahannya sendiri, di sini ada variasi kemasan obat generik memiliki penilaian yang negatif, sehingga manajemen perusahaan harus melakukan tindakan untuk menarik perhatian konsumen untuk memakai obat generik. Lalu untuk keempat ada pemasaran, yang dimana kekuatannya kebijakan memasyarakatkan dan memasarkan obat generik yang dilakukan oleh perusahaan juga sejalan dengan meningkatnya jumlah permintaan konsumen akan obat secara keseluruhan yang mencapai 9,93% per kapita serta 92% potensi pasar bisnis industri farmasi di Indonesia masih belum terpenuhi. Hal tersebut menjadi peluang bisnis yang kompetitif bagi 200 industri farmasi yang ada di Indonesia, termasuk PT Kimia Farma Tbk, untuk lebih mengembangkan obat generik sehingga mampu memiliki daya saing strategis dan dapat meningkatkan kemampuan. Guna mengantisipasi persaingan bisnis yang kompetitif di pasar industri Farma, khususnya dalam memasarkan, maka pihak manajemen PT Kimia Farma Tbk harus mengupayakan untuk menerapkan strategi bersaing. Lalu yang kelima ada citra perusahaan, yang dimana kekuatannya ada 340 apotek yang tersebar di seluruh tanah air yang memimpin pasar di bidang perapotekan dengan penguasaan pasar. Selanjutnya ada pertanyaan untuk yang D, what type of business level strategies that applied in this company and share your own opinion about it. Yang menurut penulis sendiri dan apa yang diterapkan dalam perusahaan itu sendiri yaitu corporate level strategi. Corporate level strategi ini diterapkan di tingkat tertinggi perusahaan. Eksekutif perusahaan mencari cara untuk meningkatkan memperluas perusahaan. Dan mereka mungkin mengidentifikasi pasar tambahan yang bisa mereka masuki. Lalu alasan PT Kimia Farma sendiri memilih corporate level strategi karena PT Kimia Farma juga merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebuah bisnis secara menyeluruh. Dan PT Kimia Farma sendiri ini memiliki tingkat tertinggi di perusahaan, perusahaan. Lalu selanjutnya ada yang E, determine the competitor of this company, do and analyze. Perusahaan yang menjadi pesaing perusahaan pada PT Kimia Farma sendiri ada PT Kalbe Farma dan PT Indo Farma. Karena PT Kalbe Farma dan PT Indo Farma ini sama-sama bergerak dalam industri farmasi. Untuk total aset PT Kalbe Farma ini sendiri pada tahun 2020 jauh lebih besar dari total aset perusahaan pada PT Kimia Farma di tahun yang sama. Total aset PT Kalbe Farma sebesar 22.564.300.317 perak.
Sedangkan untuk total aset perusahaan PT Kimia Farma sendiri itu sebesar 17 miliar 562 juta 817.000 rupiah. Sementara pada PT Indofarmat memiliki total aset yang jauh lebih kecil dari perusahaan lainnya, yaitu sebesar 1 miliar 713 juta 334.659 perak. Hal yang paling disorot oleh masyarakat umum adalah jumlah laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Pada Kalbe Farma menjadi market leader, mempunyai jumlah laba bersih yang paling besar, yaitu sebesar 4 miliar 221 juta 549.815. Pada PT Kimia Farma sendiri menempati posisi kedua dengan total laba bersih sebesar 73.359.000, sedangkan untuk PT Indofarma menempati posisi terendah dari ketiga perusahaan ini, yaitu pada karena PT Indofarma sendiri mengalami kerugian bersih sebesar 18.081.602. Lalu untuk yang selanjutnya ada share your opinion regarding the strategies of diversification of this company. Lalu di sini termasuk dalam diversifikasi terkait atau related diversification untuk perusahaan PT Kimia Farma sendiri merupakan diversifikasi terkait merupakan strategi ketika kegiatan operasional perusahaan terdapat di beberapa subsektor industri yang masih terkait dengan bisnis utama perusahaan. Dikarenakan dalam PT Kimia Farma Tbk ini kurang dari 70% berasal dari satu jenis usaha utama dan selebihnya berasal dari bidang usaha lain yang tidak terlalu terkait dengan bidang usaha utama. Lalu untuk soal nomor 2 ada please share 3 example of company who ever did merger, acquisition, and restructuring. Explain in to detail about the effect after those action in finance perspective, market perspective, and others. Selanjutnya ada merger. Yang pertama ada Bank Syariah BUMN yang dimana di merger dari BRI Syariah dengan PT Bank Mandiri Syariah dan PT Bank BNI Syariah. Dengan adanya penggabungan, maka aset dari ketiga bank syariah tersebut bisa melesat. Untuk diketahui, per Agustus 2020, Bank Syariah Mandiri mencatatkan aset sebesar 112.1 triliun, BNI Syariah 49,97 triliun, dan BRI Syariah 51,8 triliun. Ketua Tim Project Management Office atau PMO yang juga sebagai Dirut PT Bank Mandiri Tbk BMRI Heri Gunardi mengatakan dengan penggabungan itu akan menciptakan bank syariah dengan aset mencapai sebesar 390 triliun. Kemudian target pembiayaan bisa menembus sebesar 272 triliun dan pendanaan sekitar 335 triliun. Heri menjelaskan dengan penggabungan ini bank tersebut bisa masuk ke 10 bank berdasarkan kapitalisasi pasar. Kalau selesai legal merger Q1 2021 memiliki aset 220-225 triliun, tentunya akan menempati nomor 7-8 perbankan top 10 di Indonesia, jadi bagus dan besar. Jelas Pak Heri. Dia mengatakan alasan merger ini karena pemerintah melalui Kementerian BUMN ingin ada bank syariah terbesar guna mengakomodasi pasar yang begitu besar dengan jumlah penduduk muslim yang terbanyak. Lalu untuk yang kedua pada acquisition. Di sini ada Facebook akuisisi dengan WhatsApp. Meski sudah memiliki Messenger sendiri, Facebook masih mau membeli perusahaan pesan teks lain. Perusahaan yang dipilih untuk dibeli adalah WhatsApp dengan nilai mencapai 19 miliar dolar AS atau sekitar 223 triliun. Pembayaran tersebut tidak sepenuhnya berupa uang tunai. Pada awalnya Facebook akan menggelontorkan dana sebesar 16 miliar dolar AS yang terdiri dari 12 miliar dolar AS saham Facebook dan 4 miliar dolar AS dalam bentuk uang tunai. Facebook juga memberi 3 miliar dolar AS saham terbatas untuk pendiri dan karyawan WhatsApp yang akan diberikan selama 4 tahun setelah akuisisi tersebut selesai. Lalu jejaring sosial raksasa yang dinakodai dipimpin oleh Mark Zuckerberg itu mengakuisisi WhatsApp dengan nilai 19 miliar dolar AS pada bulan Februari 2014. Namun saat penutupan kesepakatan pada Oktober 2016, nilai akuisisinya naik hingga 22 miliar dolar AS karena harga saham WhatsApp yang naik pada saat itu.
Untuk restructuring sendiri ada PT Antam Tbk dengan PT Dairy Prima Mineral. Direktur Keuangan Antam, Dimas Wikan Pramudito, menyampaikan pada akhir 2017, perusahaan menjual 20% kepemilikannya di DPM senilai US 57,31 juta. Aksi korporasi merupakan strategi agar Antap fokus kepada pengembangan bisnis inti dan memperkuat keuangan perusahaan. Perusahaan memang sudah melakukan perjanjian pembelian 20% kepemilikannya di DPM dari Antam. Perjanjian ini merupakan bagian dari serangkaian transaksi divestasi DPM sebesar 51%. Berdasarkan data dari situs PT Dairy Prima Mineral atau DPM, perusahaan mengerjakan proyek tambang seng di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Proyek tersebut dimiliki oleh PT Bumi Resource Minerals Tbk dengan porsi sebesar 80% dan PT Aneka Tambang Tbk sebesar 20%. Dengan rampungnya transaksi pada akhir 2017 itu, maka PT Dairy Prima Mineral 100% dimiliki oleh BRMS pada penutupan perdagangan. Saham Antam ditutup turun 15 poin atau 1,57% menjadi 940. Dalam waktu yang sama, saham BRMS terkoreksi 1 poin atau 1,03% menuju 96. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.